Hai guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi. Hai guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan selalu barokah umur dan rezekinya. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat sebuah konten bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, Malaysia dan Indonesia sebagai negara serumpun banyak sekali persamaan-persamaan bahasa. Bahkan kalau boleh saya bilang, persamaan bahasa itu sampai 90% sama, baik dari segi perkataan dan penulisan dan juga dari segi arti dari bahasa itu. Namun dari banyaknya persamaan bahasa, ada beberapa bahasa yang sama dari segi perkataan dan dari segi penulisan, namun beda dari segi arti. Nah, pada kali ini saya akan membahas kata-kata tersebut, kata-kata yang memiliki perkataan yang sama, penulisan yang sama, namun beda arti. Sudah saya kumpulkan 9 perkataan yang sama, namun artinya beda. Oke, mulai dari nomor 1, yaitu kecemasan. Kecemasan dalam versi Indonesia adalah berhubungan dengan perasaan. Perasaan gelisah, perasaan takut yang bercampur aduk. Contoh, sampai kapan kecemasan ini selalu berada dalam pikiranku. Artinya, sampai kapan kegelisahan, ketakutan selalu ada dalam otakku, dalam hatiku. Dalam versi Malaysia, kecemasan itu artinya darurat. Contoh, hari ini saya sedang berada dalam kecemasan. Maksudnya, hari ini saya sedang berada dalam keadaan darurat. Misal ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, itu darurat. Arti dalam bahasa Malaysia dan Indonesia berbeda. Yang kedua, jemput. Jemput dalam Indonesia artinya kita ambil. Menjemput artinya mengambil orang atau mengambil sesuatu. Contoh kalimatnya, setelah ini saya akan menjemput kamu ke rumah kamu. Artinya setelah ini saya akan mengambil kamu ke rumah kamu ya. Kalau versi Malaysia, jemput atau menjemput itu artinya mengundang. Contoh kalimat, besok saya menjemput kamu datang ke rumah. Artinya besok saya undang untuk datang ke rumah. Jadi versi Indonesia artinya ambil orang, di Malaysia artinya adalah mengundang orang untuk datang ke suatu tempat atau ke rumahnya. Kata yang ketiga, sumbang. Di Indonesia, sumbang ini adalah kata dasar dari menyumbang. Menyumbang artinya adalah memberi sesuatu berupa materi kepada orang atau sekumpulan orang. Contohnya, misal ada tetangga kita yang melakukan hajatan atau melakukan suatu acara sosial. Saya berinisiatif, berkeinginan untuk memberi barang, memberi duit untuk acara tersebut. Artinya menyumbang duit untuk acara tersebut kan. Kalau di Malaysia, sumbang itu bermakna jelek, buruk. Contoh, pemuda itu berperilaku sumbang. Artinya pemuda itu kelakuannya buruk, berperilaku buruk, tidak baik. Perkataan yang keempat, seronok. Seronok kalau di bahasa Indonesia, di Indonesia itu artinya hal-hal yang berbau jorok, hal-hal yang tidak pantas. Intinya konotasinya jelek, seronok itu. Contohnya, misal ada seorang penyanyi perempuan, artis penyanyi, di atas panggung dia pakai baju seksi sampai terlihat tonjolan-tonjolannya sambil dia meliuk-liuk bergoyang. Nah, itu diartikan seronok. Artis itu berpenampilan seronok. Namun dalam versi Malaysia, seronok itu malah artinya menyenangkan atau menghibur. Contoh,
kamu ini sangat seronok ya. Kalau orang Indonesia main ke Malaysia, kamu dikatakan seronok, jangan tersinggung. Contoh, kamu ini sangat seronok ya, artinya kamu itu sangat menghibur. Nah, perkataan selanjutnya yaitu nomor 6, belanja. Nah, belanja kalau di Indonesia itu artinya kita membeli barang di pasar. Belanja kalau di Malaysia itu artinya kita mentraktir seseorang. Contoh, yuk jom kita makan ke kedai, saya belanja kau. Artinya saya belanja kau itu artinya aku mentraktir kamu. Yuk kita makan di kedai makan, aku traktir kamu. Jadi belanja itu artinya traktir kalau di Malaysia. Lanjut, perkataan yang ketujuh, pusing. Pusing kalau di Indonesia artinya adalah pening, sakit kepala. Kalau di Malaysia, pusing itu artinya berputar, berkeliling. Contoh, saya nak pusing-pusing di kawasan sini, artinya saya mau berkeliling di kawasan sini. Yang kedelapan adalah jimat. Kalau di Indonesia, jimat ini artinya benda yang dibuat oleh orang pintar atau dukun atau orang sakti, yang dimana benda itu dikasih suatu bacaan, suatu kekuatan yang intinya itu kekuatan mistis lah ya, sebagai pelindung bagi kita. Itu kepercayaan inilah, kepercayaan zaman dulu lah, yang sampai saat ini ada yang masih berlaku di beberapa tempat. Sementara jimat versi Malaysia adalah menghemat. Seperti contoh, barang-barang ini sangat murah, jadi saya boleh berhemat. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya nomor 9, yaitu kata butuh. Butuh kalau di Indonesia artinya kan menginginkan. Saya butuh ini, saya mau ini, saya enak ini. Kalau di Malaysia, butuh ini artinya alat kelamin perempuan. Jadi bagi Anda orang Indonesia yang datang ke Malaysia, jangan sebutkan kata butuh ya, apalagi di depan seorang perempuan ngomong butuh, bisa ditempeleng kamu. Jadi butuh di sini tuh artinya alat kelamin perempuan. Oke, sampai itu saja bahasan dari saya. Intinya Indonesia dan Malaysia ini banyak sekali persamaan bahasa, banyak sekali bahasa yang sama, namun ada beberapa yang artinya beda, yang maknanya beda. So, orang Indonesia yang datang ke Malaysia, belajarlah kalau ada di sini. Karena apa? Karena yang kita katakan belum tentu, yang kita ucapkan belum tentu artinya sama dengan yang di Malaysia. Ya kayak tadi itu perkataan butuh, kalau versi kita butuh itu kan semacam kita mau sesuatu kan. Kalau kamu ngomong sama orang sini, butuh itu artinya sangat jelek ya, bisa-bisa kamu ditampar. Oke, sampai di sini dulu konten dari saya, video dari saya. Kalau ada yang salah-salah dari pembahasan ini, mohon dibetulkan di kolom komentar. Kalau Anda suka, di like. Kalau pengen berbagi ini kepada kawan-kawan kalian, boleh di share. Dan jangan lupa untuk di subscribe untuk update postingan atau konten selanjutnya. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.